Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah karomah Ki Haji Hamim Thohari Jazuli. Ki Haji Hamim Thohari Jazuli atau akrab dipanggil Gus Mik. Gus Mik lahir pada tanggal 17 Agustus 1940. Dia adalah putra Ki Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri pondok pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gus Mik adalah kiai yang disebut oleh banyak orang adalah seorang wali Allah, dengan penampilan nyentrik, unik, dan dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap mengasuh majelis taklimnya. Sejak kecil, Gus Mik sudah memiliki keanehan-keanehan. Beliau sering pergi dari rumah sampai Ki Haji Jazuli ayahnya beliau menganggap putranya hilang. Pada waktu di pesantren ayahnya, Gus Mik jarang sekali mengikuti pengajian di madrasahnya. Tetapi anehnya itu semua tidak membuat Gus Mik ketinggalan pemahaman tentang agama. Kitab kuning dengan santri-santri yang setiap hari belajar kepada ayah beliau. Ketika diuji kemampuan Gus Mik dalam memahami agama, malahan jauh melebihi santri-santri ayahnya yang setiap hari masuk dan mengaji di madrasah beliau. Gus Mik kemudian berguru pada Kiai Dalharwatu Congol, Kiai Hamid Pasuruan, dan lainnya. Semua guru dari Gus Mik tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang paling berpengaruh di daerahnya. Seiring waktu kehidupan beliau, banyak terdapat cerita tentang kisah karomahnya beliau. Berikut adalah 10 karomah di antaranya. Karomah Gus Mik yang pertama, yaitu Gus Mik sholat di atas dahan pisang. Saat Gus Mik di pelosok, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik. Beliau tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gus Mik mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib, Gus Mik menyuruhnya memegang jala kecil karena Gus Mik akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja, di tengah usahanya menarik jala tersebut, dia melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat, Gus Mik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. Dapat ikan? Tanya Gus Mik. Anu Gus, jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertobat dan Gus Mik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. Karomah Gus Mik yang kedua, yaitu Gus Mik terbawa ikan ke hadapan Nabi Khidir. Pernah suatu hari saat memancing, kail Gus Mik terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut hingga membawa Gus Mik tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gus Mik untuk menjaga Gus Mik kalang kabut, karena tidak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan, karena saat itu masih pagi sehingga masih sepi dari pemancing. Mondar-mandir pengasuh Gus Mik mencari Gus Mik di tepi sungai, dengan harapan Gus Mik tersangkut di tepi sungai. Namun sampai hampir 2 jam Gus Mik belum juga ditemukan. Akhirnya karena frustasi, pengasuh tersebut pulang ke pondok dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit, karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gus Mik yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gus Mik kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir, dan membawa Gus Mik kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Mik hanya berkisar 5 menit. Nyatanya Gus Mik kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore. Sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok setelah mengetahui Gus Mik kembali ke pondok dengan selamat.
Keramah kosmik yang ketiga, yaitu kosmik bisa terbang. Pernah suatu ketika kosmik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu berangkatlah kosmik ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, kosmik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya kosmik terbang bagikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya, memetik kelapa sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, kosmik segera turun. Namun kali ini kosmik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak. Dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya kosmik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelah itu kosmik menaiki pelepah itu, yang kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. Keramah kosmik yang keempat, yaitu kosmik terbang naik burung. Diceritakan suatu ketika kosmik duduk di pinggiran sungai. Tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa, lalu hinggap di hadapan kosmik. Setelah berbicara sebentar, kosmik kemudian naik ke burung itu, yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat kosmik. Bahkan Ki Haji Hamid Kacoran pernah meragukan sholat kosmik. Saat Ki Haji Hamid Kacoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu lantas mengadakan tangannya. Pada saat itulah Ki Haji Hamid Kacoran melihat kosmik yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang. Sejak saat itulah Ki Haji Hamid tidak berani berburuk sangka pada kosmik. Keramah kosmik yang kelima, yaitu berdiri di atas air. Pernah sekali kosmik bermain di tepi sungai Brantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar, kosmik tak disangka tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan ayah kosmik menjaga kosmik mencari di sepanjang pinggiran sungai, dengan harapan kosmik tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tapi malah kosmik muncul dari tengah-tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki. Karena saat itu kosmik tengah berdiri di atas punggung ikan yang sangat besar, yang menurut kosmik itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Subhanallah. Keramah kosmik yang keenam, yaitu kosmik membelah diri. Kosmik yang kala itu berumur 9 tahun semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halaknya ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Ki Haji Romli Peterongan Jombang, seorang mursyid Tarekat Qadiriyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Haji Romli dari Peterongan kepada Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Ki Haji Romli. Ki Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan kosmik kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan kosmik enak-enakan tidur di kamar. Mi, semua mau takziah ke Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak? Tanya Ki Haji Jazuli. Males pak, jawab kosmik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali kosmik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan disambut oleh Nyai Romli. Alhamdulillah Kiai bisa datang, kata Nyai Romli. Nyuwun sewu, amik tidak ikut, tadi diajak tidak mau. Lah, kosmik dah seminggu di sini menunggu Ki Haji Romli sampai meninggal, jawab Nyai Romli. Itu sedang bermain di halaman, tambah Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Ki Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di pelosok, Ki Haji Jazuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga kosmik. Selama aku pergi ke Peterongan, amik pergi kemana saja? Tanya Ki Haji Jazuli. Kosmik tidak kemana-mana sejak Kiai pergi sampai sekarang. Kosmik masih tidur di kamar, jawab Juwirin.
Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Ami, kata Kiai Jazuli belum percaya. Benar Kiai, saya tidak berbohong, jawab Juwairin. Yang manakah yang benar, Kusmi yang sudah seminggu nungguin Kiai Haji Romli atau yang sedang di rumah lagi tidur? Wallahu a'lam. Karomah Kusmi yang ketujuh, yaitu Kusmi membelah diri di dua tempat. Pernah Kusmi selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya. Santri tersebut bekerja di luar siang dan malam, sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Mereka ingin bertemu dengan Kusmi, tetapi santri Kusmi tersebut melarangnya karena sudah 3 bulan ini Kusmi tidak mau keluar kamar atau menyendiri di kamar, tidak mau ditemui. Mereka marah karena merasa dibohongi oleh santri Kusmi. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari ini Kusmi bersama mereka di Madura. Karomah Kusmi yang ke-8, yaitu Kusmi merubah minuman alkohol menjadi air mineral. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak, Jombang pernah bercerita bahwa suatu ketika pernah Kusmi menantang beberapa para peminum minuman keras kelas berat ke warungnya untuk berlomba meminum alkohol. Kusmi minta disediakan beberapa kerat minuman alkohol. Mereka kemudian minum, termasuk Kusmi, dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol, sampai para peminum keras berat telah mabuk dan menyerah. Kusmi masih dengan santunya menikmati botol minumannya. Setelah Kusmi dan para peminum pergi, pemilik warung itu memberesi botol-botol yang berserakan di meja para peminum. Kebetulan pemilik warung itu menemukan botol minuman Kusmi yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata minuman itu telah rasa menjadi seperti air putih. Karomah Kusmi yang ke-9, yaitu Kusmi mengubah benda menjadi obat. Pernah suatu kali ada seorang yang terkopoh-kopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengerang-ngerang sakit perut. Kusmi yang kala itu berada di perahu mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Kusmi kemudian mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Kusmi berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Kusmi berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya akan tetap di sini. Maklum orang bingung dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya. Lantas orang tersebut pulang tapi tak kembali lagi. Kusmi juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar, yang pastinya dengan ridho dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah Kusmi yang ke-10, yaitu Kusmi bersama harimau. Pernah suatu ketika Kusmi yang baru bisa merangkak di bawah ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Ibu Kusmi yang mengetahui hal itu langsung lari hingga lupa untuk membawa Kusmi bersamanya. Begitu sadar betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Kusmi. Ibu Kusmi lalu kembali dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Kusmi. Sang ibu akhirnya menemukan Kusmi yang di depannya berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah menjaga Kusmi. Subhanallah. Berbicara soal karomah dari seorang Kusmi, memang tak ada habisnya. Mungkin masih banyak cerita nyeleneh yang disebut karomah yang pernah Kusmi lakukan. Membaca cerita dari ulama tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah wadallah atau karomah Kusmi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.